Halo Pak Eka dan selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari tim Hamid 1 dan pada kesempatan kali ini kami kurang lebih akan mempresentasikan terkait dengan proyek akhir kami. Sebelum kami memulai presentasi kami di hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Adrian Suparto dengan MP27 dan teman-teman saya. Saya Brilliant Sundar Pratama dengan NPM 18. Saya Michael Valencia dengan NPM 51. Saya Michael J. Clement dengan NPM 41. Saya Jovan Saputra Laksana dengan NPM 50. Saya Lazar Ferdilian dengan NPM 31. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke materi presentasi kami. Topik kami adalah paralelisasi dynamic programming berbasis blok untuk jalur terpendek grid 2 dimensi. Jadi, alasan kami mengambil topik ini adalah dilatar belakangi tentu saja ada sebuah kasus nyata. Pencarian jalur terpendek pada grid 2 dimensi seperti contohnya pada robotika maupun sistem navigasi atau GPS dan juga perencanaan rute dan juga logistik. Nah, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dari contoh nyata tersebut. Seperti yang pertama, kompleksitas data meningkat karena pada grid 2 dimensi dalam scale-nya besar dan juga resolusinya tinggi tentu saja memiliki waktu komputasi yang tinggi juga. Dan tentu saja dari segi tantangan skalabilitas. Karena suatu sistem yang baik itu harus mampu menangani pembagian dan pemrosesan data grid secara efisien dari berbagai ukuran yang ada. Nah, maka dari itu, apabila terdapat sebuah kendala, kita mencari sebuah solusinya. Di sini terdapat berbagai pendekatan solusi yang ada, seperti penggunaan algoritma Dijkstraw, A-star, dan juga dynamic programming. Nah, dari ketiga pendekatan ini, dynamic programming lain akan kami implementasikan dalam proyek kali ini. Kan tujuan dari eksperimen yang kami lakukan ini. Tujuan pertama adalah mengimplementasikan dynamic programming secara paralel berbasis blok. Dengan membagi matriks menjadi blok-blok kecil, setiap bagian dapat diproses secara bersamaan untuk mempercepat perhitungan khususnya pada grid berukuran besar. Tujuan kedua, melakukan perbandingan performa antara versi paralel dan versi serial DP. Hal ini bertujuan untuk mengukur efisiensi waktu dan mengetahui sejauh mana peningkatan yang diperoleh melalui paralelisasi. Tujuan ketiga adalah mengevaluasi skalabilitas algoritma. Performa diamati pada berbagai ukuran grid untuk melihat apakah pendekatan paralel tetap konsisten dan efektif saat skala data meningkat. Perancangan sistem. Dalam perancangan sistem ini, tentu saja tahap pertama adalah representasi grid, atau nanti terdapat sebuah dataset yang akan dapat diinputkan, lalu akan terjadi pembagian blok-blok. Jadi blok yang besar itu dibagi menjadi blok yang lebih kecil kembali. Dan akan terjadi suatu skema paralelisasi dengan menetapkan konsep multiprocessing. Jadi, tiap blok akan dikerjakan oleh masing-masing CPU ataupun core yang berbeda-beda. Jadi, semua core terbagi tugasnya secara merata. Dan pada akhirnya, pada setiap proses yang telah dilakukan akan dilakukan sinkronisasi dan juga komunikasi. Dan kita akan evaluasi kira-kira bagaimana kinerjanya. Apakah secara paralel itu terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja dari segi waktu eksekusi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sekuensial dan paralel itu dieksekusi pada dynamic programming di kasus kami. Jadi bisa dilihat di sini pada gambar sekuensial, setiap sel atau subproblemnya itu dihitung satu persatu dari kiri ke kanan dan dilanjutkan dari atas ke bawah. Nah, panah-panah ini menunjukkan bahwa setiap sel atau subproblem itu harus menunggu hasil dari perhitungan sebelumnya. Harus berurutan jadi, sehingga tidak bisa dikerjakan semua sel atau blok itu secara bersamaan. Metode ini bisa digunakan, tapi tidak efisien untuk kasus-kasus besar, contohnya kasus kami, karena membutuhkan waktu linear eksekusi yang lebih lama. Lalu pada bagian bawahnya bisa kita lihat, di sini kita lihat pada pendekatan ini, sel-selnya itu atau subproblemnya itu saling tidak bergantung satu sama lain. Misalnya, dilihat dalam contoh satu baris ini, panahnya itu bisa dilihat setiap selnya itu bisa dihitung atau dieksekusi secara langsung dengan paralel atau dieksekusi secara paralel.
sehingga mempercepat proses secara signifikan. Nah, pendekatan ini cocok dengan konsep judul kami, yaitu kami menggunakan multicore untuk mencari jalan itu, mencari jalan tercepat atau terpendeknya, sehingga proses perhitungan paralelisasi dapat kami bagi ke CPU kami. Lalu selanjutnya bisa kita lihat pada di sini saya akan menjelaskan dulu konsep bagaimana kami membagi blok-blok dalam maze tersebut. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Kita lihat di sini. Di sini kami merepresentasikan sebuah grid 4x4 yang kami bagi menjadi 4 blok, yaitu blok 1 sampai blok 4. Nah, di sini kami representasikan lagi setiap bloknya itu, kita misalkan dalam kasus nyata itu merupakan ukuran grid 16x16. Jadi ada 4 buah grid 16x16. Kita representasikan saja setiap bloknya itu sama dengan grid 16x16. Nah, jadi setiap bloknya itu mewakili satu unit kerja komputasi, yang artinya setiap bloknya itu akan diproses secara paralel menggunakan multiprocessing. Nah, panah horizontal itu menunjukkan arah eksekusi, yaitu dari kiri ke kanan dalam setiap baris blok. Karena pada awal iterasi blok 1 sampai 4 itu bisa pada tahap pertama iterasi itu blok 1 sampai 4 itu dikerjakan dengan mudah atau tidak ada masalah. Nah, setelah tahap perhitungan selesai, kita akan masuk ke tahap sinkronisasi. Nah, jadi tahap sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan nilai-nilai batas antara blok. Nah, maksudnya nilai batas itu seperti apa? Jadi misalkan blok 1 dan blok 2 itu selesai dihitung. Nah, maka akhir atau pinggir dari akhir blok 1 itu akan dihitung di bawah blok 2. Dan ketika blok 2 selesai dihitung akan mengirim informasi ke setelah blok 1. Tujuannya apa? Agar ketika melakukan pertukaran informasi setiap datanya itu, tahapan selanjutnya yang akan dilakukan itu lancar atau tidak terganggu, sinkron. Jadi setiap bloknya ini harus dihitung secara sinkron, atau kita bilangnya agar tidak ada yang selesai duluan dan ada yang belum selesai duluan lah. Jadi tidak disalib. Nah, jadi saling memberi informasi agar tahapan selanjutnya itu lebih lancar lagi. Lalu disusul dengan pada ke bawah, lalu kembali lagi ke kiri. Nah, jadi jalur optimal, nah itu nanti akan didapat dari hasil dari dynamic programming ini. Dari satu blok bisa dilanjutkan ke blok berikutnya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian testing ya, testing programnya. Jadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kita ada GUI di sini untuk mempermudah proses testing kita. Yang dimana akan ada tombol load base, yang dimana di sini untuk menginput file yang akan kita gunakan. Lalu akan ada radio button, di sini ada metode brute force, DP dan juga parallel DP. Tapi yang akan kita fokuskan adalah perbandingan antara DP dan juga parallel DP-nya. Lalu di sini ada tombol solve untuk menjalankan sintaks dari solver yang sudah kita pilih, DP ini atau parallel DP. Lalu di sini adalah tempat untuk menampilkan log berupa tulisan, dan di sini adalah canvas untuk menampilkan bentuk dari mesh-nya. Lalu di sebelah kanan ini saya membuka task manager. Lalu dari sini kita bisa lihat bahwa CPU saya ini memiliki 16 core. Yang dimana saat kita akan menjalankan paralel, ke-16-nya akan digunakan, dan lalu apabila kita menggunakan sekuensial, hanya salah satu saja yang digunakan. Oke, mari kita tes. Jadi kita load mesh dari yang paling kecil terlebih dahulu ya, untuk melihat bagaimana perubahannya atau peningkatan efektivitas dari paralelismenya dari ukurannya yang ditingkatkan. Jadi yang paling kecil itu adalah mesh ukuran ini, yaitu 41x41. Kita akan solve secara DP terlebih dahulu. Di sini membutuhkan waktu kurang lebih 1,152 detik dengan distance-nya 146. Lalu apabila kita gunakan paralel, waktu yang dibutuhkan lebih lama ya daripada sequential DP karena adanya overhead communication antar core-nya. Step yang dibutuhkan tapi sama 146, jadi bisa dibilang sama-sama optimal, tapi waktunya saja lebih lama untuk paralelisme ini. Oke, berikutnya kita akan load yang ukurannya lebih tinggi lagi. Jadi sebelumnya itu 20, kita load yang 40 aja lah sekarang. Nah, ukurannya sekarang 81x81, sebelumnya kan 41x41, sekarang di 81x81, nambah 2 kali lipat. Kita coba untuk melakukannya berdasarkan sequential DP terlebih dahulu, kita solve. Di sini waktu yang dibutuhkan untuk sequential DP sudah mungkin lebih lama daripada parallel DP karena sudah mulai kompleks bentuk dari mesh-nya. Oke, sudah selesai. Jadi sequential DP memerlukan waktu sekitaran 12 detik dengan step-nya itu 876. Lalu sekarang kita coba untuk parallel DP-nya. Solve. Oke, sudah selesai. Untuk parallel DP ternyata masih lebih lama ya, membutuhkan waktu sekitaran 14 detik, tapi langkahnya masih sama, yaitu langkah optimal 876 langkah. Sekarang kita tingkatkan lagi ukuran mesh-nya. Jadi 50 berarti kita coba 50 kali 50, berarti di sini adalah 100 kali 100 ya ukurannya ya. Kita coba menggunakan DP, kita solve.
Oke, sudah selesai di sini. Jadi bisa kita lihat bahwa metode sequential DP di sini memerlukan waktu 34,5 detik dengan distance yaitu 1620. Sekarang kita akan bandingkan dengan parallel DP. Oh ya, untuk DP itu hanya menggunakan satu core ya. Bisa kita lihat di sini hanya satu core saja yang stabil di tinggi penggunaan CPU-nya. Sekarang kita akan gunakan parallel DP. Bisa kita lihat juga nanti di CPU-nya ini akan naik semua menjadi tinggi semua. Lalu akan kita lihat juga perbandingan antara waktu dan step-nya. Bisa dilihat di sini CPU-nya ya sudah mulai naik ke tinggi semua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi digunakan semua oleh sistem ini untuk menyelesaikan masalah mesh solver ini. Oke, jadi bisa kita lihat ya di sini ya. Untuk metode paralel waktu yang dibutuhkan sudah lebih cepat daripada metode sekuensial yang dimana metode sekuensial membutuhkan waktu 34,5 detik sedangkan metode paralel hanya membutuhkan waktu 26 detik. Jadi di ukuran ini metode paralel sudah lebih cepat walaupun ada overhead communication antar core-nya. Untuk tes terakhir kita coba yang ukurannya lebih besar lagi dari 100 x 100. Kita ubah ke medium, lalu ambil ukurannya yang 65 x 65. Di sini kita tes. Oke, ukurannya 131 x 131. Kita solve menggunakan sequential DP terlebih dahulu. Untuk distance-nya 1966 step. Ini adalah visualisasinya. Jadi berikutnya kita akan tes juga menggunakan parallel DP. Oh ya, sebelumnya di DP itu hanya menggunakan satu core ya. Bisa dilihat di sini CPU 7 yang digunakan paling banyak. Ya. Oke, sudah selesai. Nih bisa kita lihat ya kalau CPU-nya itu yang digunakan semuanya nih stabil di atas semua. Saat proses itu sudah selesai baru dia mulai turun perlahan-lahan lagi. Nih bisa dilihat mulai turun semuanya. Oke, lalu untuk hasilnya bisa kita lihat di sini parallel DP hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit 59,447 detik. Ini sudah mulai jauh ya perbedaannya dengan sequential DP, bisa dibilang hampir 2 kali lipatnya lah. Di sini dapat kita lihat adalah tabel hasil eksperimen yang telah kita lakukan sebanyak 27 kali percobaan dengan ukuran grid yang berbeda-beda, dimulai dari ukuran 41 x 41 hingga 301 sampai kali 301. Nah, untuk waktu eksekusi dari serial DP dan paralel DP dapat kita lihat di sini. Waktu masih ukuran grid kecil, waktu eksekusi serial lebih cepat dibandingkan paralel, yaitu 1 detik berbanding 6 detik setengah. Nah, tapi saat kita lihat di sini pada ukuran grid 151 x 151, waktu eksekusi serial membutuhkan 95 detik, sedangkan untuk paralel 47 detik. Nah, begitu juga untuk ukuran grid yang besar. Nah, selain itu kita juga dapat melihat bahwa perbandingan waktu eksekusi ini dengan grafik terhadap waktu eksekusi dan ukuran grid. Di sini dengan skala 200 detik kita lihat bahwa ukuran 41 x 41 hanya perbedaannya sangat kecil. Tapi saat ukuran grid semakin besar, khususnya mulai dari 151 x 151, perbandingan dari serial dan DP mulai terlihat nih, ada renggang. Nah, untuk serial itu yang atas warna orange, dan yang paralel ada yang warna merah. Semakin besar ukuran grid, maka renggang ini semakin lebar pula. Yang artinya, waktu eksekusi dari paralel ini semakin cepat apabila ukuran grid lebih besar dibandingkan yang serial. Nah, berdasarkan hal tersebut kita bisa mengambil analisis hasil, yaitu semakin besar ukuran grid, maka semakin besar pula manfaat dari pendekatan paralel ini. Efisiensi waktu dari paralel akan semakin terasa apabila kompleksitas dan skala masalah semakin tinggi. Nah, kurang lebih begitu saja dari hasil percobaan kami. Baiklah, setelah penjelasan dari teman-teman saya, di sini kami menyimpulkan bahwa yang pertama, paralelisasi meningkatkan efisiensi waktu. DB-PDP secara signifikan mempercepat proses komputasi, efisiensi hampir 2 kali lipat lebih cepat. Yang kedua, skalabilitas paralel terbukti baik. Semakin besar grid, maka semakin tinggi keuntungan paralel. Serial cenderung meledak waktunya, sedangkan paralel tetap stabil. Cocok untuk simulasi berskala besar. Yang ketiga, cocok untuk aplikasi nyata skala besar. Sangat relevan digunakan untuk perencanaan rute, navigasi otomatis, dan sistem grid skala besar. Karena beban komputasi tinggi, dapat dibagi antar proses.
Oke Pak Eka, terima kasih banyak telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Semoga saja proyek ini dapat diterima dan mendapatkan hasil yang baik. Maka dari itu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Dan saya Ngogen Kelompok ucapkan terima kasih banyak telah menonton video dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.